Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, semoga anak-anak ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat belajar di rumah. Oke. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi gangguan pernapasan pada manusia. Nah, untuk materi ini nanti bisa dibuka buku paket ya di tema 2, subtema 2 di halaman 102. Sedangkan di buku LKS itu ada di halaman 40. Nah, jadi sama-sama kita belajar ya, walaupun anak-anak ibu belajarnya dari rumah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan gangguan pernapasan pada manusia. Ini ada sedikit penjelasan mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Oke, jadi udara kotor itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, ibu tanya nih, apakah anak-anak ibu pernah berada di tempat yang udaranya tercemar? Nah, pasti ada lah ya. Misalnya ini, misalnya di tempat yang banyak asap kendaraan bermotor atau mungkin asap pabrik dan lain-lainnya. Jadi saat berada di tempat yang udara kotor, jadi kita bernafas tidak terasa nyaman. Nah, hal itu terjadi karena alat pernafasan kita menghirup udara yang tercemar atau menghirup udara yang kotor. Salah satu penyebabnya yaitu gangguan pernafasan pada kita menghirup udara yang tidak baik ataupun udara yang sudah tercemar. Nah, jadi ketika bernafas kita itu menghirup udara untuk mengambil oksigen ataupun O2. Jadi udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih juga merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan juga bibit penyakit. Nah, apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Nah, faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia itu ada berupa faktor fisik, faktor penyakit, dan juga dipengaruhi dengan faktor lingkungan. Yang pertama kita lihat faktor fisik ya. Jadi gangguan pernafasan dapat disebabkan oleh kelainan pada organ pernafasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau disebut dengan prematur. Nah, pada bayi prematur organ pernafasannya itu mungkin belum berkembang dengan sempurna sehingga membutuhkan alat bantu pernafasan. Nah, kemudian faktor penyakit. Nah, ini ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, contohnya itu seperti asma, bronkitis, kemudian kanker paru-paru dan lain-lainnya. Nanti akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, jadi seperti yang sebelumnya Ibu sebutkan itu ada faktor lingkungan seperti asap pabrik ya, asap rokok dan juga asap kendaraan dapat mencemari udara. Nah, jadi saat menghirup udara yang tercemar kita akan merasa sesak. Nah, itu karena udara tercemar membuat ketersediaan oksigen semakin menipis. Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Kita lanjut dengan penyakit pada organ pernafasan manusia. Nah, di sini ada beberapa penyebab organ pernafasan manusia dapat terserang penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Yang pertama kita lihat penyakit asma. Nah, penyakit asma ini terjadi karena penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu ataupun kelelahan. Nah, namun gejala penyakit asma ini itu biasanya dada terasa sesak, kemudian batuk-batuk dan juga nafasnya terasa berat. Kemudian cara pengobatan penyakit asma ini dapat dilakukan dengan memberikan inhaler yang mana
alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung, yaitu dengan cara dihisap melalui mulut. Kemudian ada namanya penyakit flu. Nah, flu ini biasanya gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Nah, gejala penyakit flu ini biasanya sakit kepala, kemudian demam, kemudian juga kemampuan penciumannya berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, dan bahkan badan terasa letih dan juga nafsu makan berkurang. Nah, cara pengobatan flu ini juga dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan juga bergizi. Kita lihat selanjutnya ada penyakit namanya bronkitis. Nah, penyakit bronkitis ini disebabkan karena infeksi atau peradangan saluran bronkus, yang mana biasanya disebabkan oleh virus. Nah, namun gejala penyakit bronkitis ini, nak ya, itu seperti kita itu batuk berdahak, kemudian demam, dan juga sesak nafas. Nah, cara pengobatan penyakit bronkitis ini dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, kemudian istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan sehat dan juga bergizi. Nah, yang keempat itu ada namanya penyakit tonsilitis. Nah, penyakit tonsilitis ini terjadi karena peradangan yang terjadi pada amandel ataupun tonsil yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Nah, gejala penyakit tonsilitis ini yaitu dapat membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Nah, selain itu juga muncul selaput putih di sekitarnya. Nah, pengobatan penyakit tonsilitis ini juga dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, yang terakhir ada pneumonia. Nah, penyakit peradangan pada bronkiolus dan juga alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae ataupun disebabkan juga karena virus ataupun jamur. Nah, gejala penyakit pneumonia ini biasanya juga seperti batuk, ya, batuk dengan dahak mengeluarkan darah, kemudian sesak nafas dan juga nyeri dada dan demam tinggi. Nah, pengobatan penyakit pneumonia ini dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, supaya penyakit ini tidak terserang pada tubuh kita, jadi kita harus bisa menjaga tubuh kita supaya kita selalu senantiasa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga makanan yang sehat. Kita lanjut. Baiklah, kita lanjut. Jadi selain penyakit yang di slide sebelumnya, yaitu asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan juga pneumonia, di sini juga terdapat beberapa penyakit lain yang dapat menyerang sistem pernafasan pada manusia. Nah, penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Nah, di sini ada namanya penyakit emfisema. Ya. Jadi penyakit emfisema ini itu terjadi karena kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan juga alveolus. Nah, gejala penyakit emfisema ini biasanya penderita mengalami sesak nafas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan juga tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Nah, penyakit emfisema ini juga disebabkan oleh polusi udara dan juga zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok, ya, bagi yang perokok, ya, ya, ataupun yang menghirup asap rokok. Kemudian, pengobatan penyakit emfisema ini juga dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, kemudian juga menghindari asap rokok dan juga menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur.
kemudian di sini ada penyakit namanya kanker paru-paru. Ini pasti sering ya kita dengar ya, penyakit ini. Nah, penyakit kanker paru-paru ini disebabkan pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan juga dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Nah, penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Bahaya rokok ya. Kemudian, gejala penyakit kanker paru-paru ini biasanya batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah. Kemudian berat badan juga menurun dan juga nyeri pada bagian dada. Kemudian pengobatan penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan juga radioterapi. Nah, ini penyakit yang sering terjadi pada lingkungan kita ya, bahkan orang-orang terdekat kita yang mengkonsumsi rokok. Kemudian di sini yang terakhir ada tuberkulosis atau disingkat dengan TB. Nah, penyakit TB ini ya, penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Nah, penyakit ini juga disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, kemudian gejala penyakit TB ataupun tuberkulosis ini penderita akan mengalami nafas yang terengah-engah, kemudian demam, keringat di malam hari dan juga berat badan juga menurun. Kemudian pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, sering ya kita dengar banyak penyakit-penyakit yang dapat menyerang tubuh. Nah, salah satunya agar ya anak ibu semua, agar tubuh kita itu tidak terserang oleh penyakit-penyakit yang sudah ibu sebutkan tadi, maka kita harus memelihara, menjaga tubuh kita dengan selalu melaksanakan olahraga, kemudian makan makanan yang sehat dan juga bergizi, sehingga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan pada tubuh kita. Oke, kita lanjut. Nah, untuk latihan anak-anak ibu silakan mengerjakan buku paket halaman 123 dan juga LKS halaman 60. Nah, setelah anak-anak ibu mendengarkan penjelasan tadi, silakan langsung dikerjakan dan dikirim ke ibu. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah mendengar penjelasan materi hari ini. Semoga anak-anak ibu sehat selalu, tetap semangat belajar di rumah, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ibu ucapkan dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.